Nice, mantap. Wih. Oke, sahabat pengangguran, hari ini kita sore hari di Tanjung Pinang, tepatnya di tempat Pak Hermawan, sahabat saya nih. Beliau baru 1 tahun nih Pak ya, Ya, 1 tahun. menanam aneka jenis anggur. Ini kita di atas rumah nih Pak ya, Iya, di atas semua. Lantai ketiga. di dak ya, Tidak. jadi rooftop lah ya. Jadi untuk pertanian di perumahan rooftop ternyata bisa ya? Ya, bisa. Ini 5 kali 12 meter. 5 kali 12 meter Ya. aja. Ya. Ini ditanam kurang lebih ada sekitar berapa jenis sih Pak? Lebih kurang ada 15. Ada 15 jenis. Jadi beliau mencobalah berbagai macam varietas nih anggur. Ternyata anggur cocok bisa ditanam di Indonesia ya. Sangat bagus. Bisa ya. Menyenangkan Pak? Ya, sangat menyenangkan. Ini hiburan tiap hari ini. Tempat santai duduk. Kalau Bapak menanam kurang lebih ada 11-an lebih lah gitu varietas. Ini kira-kira yang varietas mana yang Bapak unggulkan? Yang kira-kira cocok untuk di Tanjung Pinang? Yang lebih geja itu yang Baikonur New. Baikonur New. Ya, itu bagus. Ninel sama Ninel. Transfigurasi. Taldun juga bagus. Taldun juga bagus. Ya. Jadi 3 itu ya. Ya. Kira-kira yang direkomendasikan bisa cocok lah untuk di perumahan. Kalau boleh tahu nih sekarang sudah umur setahun, berarti sudah musim kedua lah ya ini. Musim kedua. Waktu musim kedua, pertama, ya? Nanam pertama kali dengan sistem potes pucuk. Itu sekitar 4 bulan lah dia udah mulai bunga. Jadi istilahnya kalau kita sudah potes kurang lebih 3 bulan 4 bulan akan menghasilkan buah. Ya, dia ya? Begitu potes kalau tanaman ini sudah cukup untuk dibuahkan, dia waktu potes dia udah muncul tunas dan bunga langsung. Oke. Bapak puas sekarang ya? Puas lah ya? Puas. Karena orang Indonesia jarang yang nanam anggur ya kan? Iya, ini kan? Selama ini kan kalau anggur kita selalu pikir ini tanaman Eropa. Betul. Asia nggak mungkin ada anggur, tapi ternyata bisa ya kan? Wow, banyak sekali ini, luar biasa. Ya. Terus kemudian tempat ini bagus sekali adalah karena di dak, ya sekali waktu kalau pas berbuah bisa ngundang kawan-kawan ya untuk makan gitu kan? Iya, makan bersama, ngopi bersama. Luar biasa. Nah sekarang nih, apa yang harus dilakukan oleh petani anggur? Bukan hobis lah. Ya, Bapak kan hobis ya, bukan petani anggur yang nanam luas sekali lah. Tidak perlu sampai luas-luas, tanam aja seperti begini, jarak tanam kurang lebih 1,5 meter, 1 meter ini. Iya. 1,5 meter ya. Lebih kurang. Ya pakai ada yang langsung, ada yang pakai sekitar 100 liter punya polybag lah ya, atau pot ya. Bag gitu. Apa yang harus diperhatikan kalau orang mau bernanam anggur? Kalau untuk awal tanam kita harus perhatikan medianya dulu. Medianya itu penting ya, media itu sangat penting karena anggur dia tidak suka tanah yang becek. Jadi ini saya pakai tanah sekitar 20%. Oke, tanahnya cuma 20%. Sisanya skam bakar sama skam mentah. Skam bakar sama skam mentah. Kokopit juga pakai. Kompos juga pakai. Tanahnya juga. Ada akar bambu yang lama atau daun-daun dia itu lebih bagus. Kenapa pakai akar bambu, Pak? Dia akar bambu ini kan dia mengandung jamur trichoderma. Oh ya, betul. Ya, dia bisa bantu. Trichoderma ya. Sama dia kalau akar bambu sama daunnya lebih poros ya katanya. Kalau disiram air dia cepat larut. Iya. Jadi tidak ngendap. Pertama media. Oke. Iya. Menanam. Terus kemudian menyiram teratur. Bapak pakai sprinkle atau bagaimana? Pakai manual aja ya karena sedikit jumlahnya. Iya, manual karena kadang-kadang kalau kita setel otomatis kadang-kadang musim hujan dia juga jalan terus. Jadi agak repotnya di situ. Manual aja. Iya. Lalu pemupukan harus konsisten per minggu. Pemupukan. Ya, konsisten per minggu lah. Dia nggak perlu banyak tapi teratur. Oke. Jadi sistemnya adalah yang pupuk yang water soluble yang dilarutkan di air dikocorkan atau ditabur? Dikocorkan. Jadi pupuknya dilarutkan dalam air. Ya, kemudian baru dikocorkan ya. Terus kemudian untuk penyemprotan untuk
hama penyakit bagaimana, Pak? Hama penyakit biasa kalau masa-masa udah mulai berbunga itu kita biasa per minggu sekali. Seminggu Jadi ada sekali pakai ya. fungisida sama pestisida itu kita bergantian. Oke. Pembagian bergantian. Apalagi lagi musim hujan, jadi sumber penyakit jamur-jamur dan segalanya memang banyak. Banyak ya. Ya Harus dijaga. Saya lihat Bapak di atasnya pakai plastik nih. Oh ya, kita ada pakai plastik UV di atas. Karena anggur kan suka panas tapi dia tidak suka hujan. Oke. Kalau hujan dia sumber penyakitnya banyak. Oke. Jadi kalau Bapak hitung-hitung 1 tahun itu kalau kita menanam anggur di dak ini bisa berbuah berapa kali nih? Ya kalau harapan kita. Kalau sebenarnya bisa 3 kali. 3 kali lah. Dia dari bunga sampai panen itu sekitar 3 bulan. Ini udah pas tanggal 17 hari ini. Hari ini pas 17 Oktober ya? Ya, berarti pas 3 bulan hari ini. Pas 3 bulan. Ya, 3 bulan hari ini. 3 bulan sebenarnya udah bisa panen semua nih, udah matang. Tadi kita sudah rasain nih beberapa jenis anggurnya menarik sekali. Ya, bagus. Ini mana yang bisa kita cobain lagi nih, Pak? Siap, semua boleh ini. Coba mana? Kita cobain. Kira-kira mau yang mana? 3 dia. Mau coba yang Gospi? Boleh. Ayo, kita coba Gospi. Mau dipotong atau mau dipetik? Bapak petik aja. Petik aja. Petik aja. Gospi. Ini Gospi. Mana nih Gospi? Ya, yang ini Gospi. Ya, ini Gospi sistem teralis. Dari ini sana. yang Gospi yang ini ya. Ini teralis. Gospi ini. Nah, ini buah yang kedua nih. Buah pertama sistem juga sama pruning. Tapi dia nggak dompolannya nggak terlalu panjang. Iya, dia nggak begitu besar. Dompolannya agak kecil. Coba kita ambil satu aja, Pak. Satu aja. Kumpulin dulu. Ini Gospi. Terus apa lagi, Pak? Ini yang Trans. Ini. Trans. Kita akan coba Trans. Buahnya lebih besar. Transnya besar ya. Ya, ini Trans. Trans lebih besar. Sama kita coba yang ini yang Neo Baikonur. Baikonur ini bagus sekali nih, guys. Neo Baikonur. Kita coba. Wah, ini Baikonur bagus ya, Pak. Ini lebat sekali. Yang Baikonur lebat sekali. Buahnya lumayan gede. Kita pilih yang paling besar. Bagus. Buahnya. Oke. Kita coba yang ini. Dickson. Waduh, Bapak punya Dickson. Ya. Pak Hermawan di Dickson aja. Ini. Yes, mantap. Oke. Sekarang yang Ninel. Ninel sini memang agak beda, dia agak lonjong sedikit. Ninel. Apakah kita perlu GA3 nih? Ya, kita perlu GA3. Bagaimana cara pakai GA3 nih? GA3 biasa saya pakai Biges. Bagaimana? Biges. Maksudnya berapa kali celup atau bagaimana? Dua kali celup aja. Brokoli. Jadi selang 3 hari di GA3 1 kali lagi. Jadi total 2 kali saya kasih di GA3. Kalau lebih kenapa? Kalau lebih kadang takutnya berubah sama sekali. Itu yang kita takut. Jadi selama ini memang 2 kali. Oke, lalu ini yang Taldun. Buahnya juga lumayan besar. Taldun, oke. Wah, kalau begini sudah nggak bisa dibedakan kan? Udah banyak kali. Taldun. Ini Carnival. Bagus ya. Ya, Carnival ini juga panjang nih. Bagus ya, kayak Mundrup ya? Iya, kayak Mundrup. Carnival dia agak tajam bengkok dikit. Buah-buahnya lumayan gede-gede semua. Ini ada lagi yang Beauty Krasoka. Ini ada Beauty. Kemarin buahnya banyak tapi banyak yang crack. Nah, ini Beauty Krasoka. Oke. Beauty Krasoka. Pak, saya mau coba yang hijau itu, Pak. Ayo, silakan. Yang hijau ini. Ya. Kayaknya hijau ini sepertinya kurang matang. Enggak apa-apa, saya kepingin aja, try. Kita try ya. Soalnya lebih besar daripada muskat ya? Iya, dia sangat gede sekali dia buahnya. Gede-gede. Kita coba ya, Pak ya. Berarti ini lebih lama matang ya? Seharusnya lebih lama. Ini STQ. Ini namanya STQ. Oke, STQ. STQ itu apa, Pak? Sorry. Nama varietasnya. Saya juga kurang begitu tahu. Oke. Di antara semua dia paling besar. Iya ya, betul ya. Buahnya paling besar dan paling hijau. Padahal usia pruningnya sama. Oke. Iya. Oke, ini ada beberapa varian yang mau kita coba nih. Jadi dari semua banyak memang ini yang paling gede ya. Iya ya. Nih, hijau. 9 berarti
manis. Kan belum ini. Belum matang. Belum matang ya. Tapi enak, Pak. Enak ya. Aromanya beda. Bodinya besar. Iya. Teksturnya emang gede banget. Ini tadi apa? Ini Taldun tadi. Bukan. Ini tadi yang Beauty ya? Kerasoka. Beauty. Wih. Pak, sekarang mau tanya. Bapak kan belum pernah jual. Iya, belum pernah. Kalau kita hitung-hitung sekarang ada berapa dompol? Biasanya Bapak bisa menghasilkan berapa dompol? Awal pertama potes pucu itu sekitar 300-an dompol. 300-an, jadi yang ini terakhir ada sekitar 600-an. 600 dompol, tapi enggak semuanya jadi. Karena waktu keluar bunga brokoli itu sebenarnya dia nggak boleh dikasih pupuk. Kalau kasih pupuk dia gosong. Jadi saya lihat bunganya terlalu banyak, saya nambah pupuk. Ternyata banyak yang gosong. Oke. Ada yang tidak gosong tapi buahnya jadi jarang. Oke. Nah, banyak berinya yang rusak. Kalau kita jual nih, orang mau beli berapa nih? Wah, ini kira-kira aja. Bapak belum jual. Seharusnya kalau peti di tempat 50.000 per kilo masih oke lah. Seharusnya masih bisa. Di tempat lain 100.000. 100.000 ya? Oh, berarti 50 kemurahan. Kalau murah dong. Apalagi kalau orang peti sendiri ya, dia pasti jauh. Ya, nilainya lebih tinggi lah. Ya, soalnya saya belum pernah jual karena lihat di pasar kan kadang-kadang yang red global ya itu cuma sekitar 40.000 ya, murah meriah, gede-gede lagi ya, bulat. Betul. Cuma memang rasanya beda. Itu rasanya nggak sekas yang ada ini. Bagaimana minat orang lain? Petani, maksudnya begini, bukan petani ya. Rumah-rumah orang begini. Orang Tanjung Pinang setelah melihat kebun anggur begini, minat nggak mereka menanam? Rata-rata minat. Tapi begitu dengar cara perlakuan anggur ini harus seperti apa, pada mundur. Pertama harus bikin greenhouse. Lalu cara pemupukan, apalagi mereka yang sama sekali tidak mengerti dengan tanam menanam ya. Jadi begitu dengar, wah begitu rumit katanya. Jadi orang. Saya lihat Pak Herman ini nanam apa aja jadi. Ada nanas lah, nanam ada apa lagi? Dulu nanam kol. Kol juga. Ya, dataran rendah loh. Dataran rendah, kol dataran rendah. Terus hidroponiknya, sekarang anggur. Wah, luar biasa. Iya, selain hobi kita harus telaten lah. Kalau kita udah nanam ya dijaga, dirawat. Memang walaupun di rooftop gini, kalau kurang perawatan dan pestisida memang sumber penyakitnya banyak juga. Itu harus dijaga memang. Tapi ini aman ya? Nah, untuk saat ini aman. Sangat aman sekali. Ini saya udah sekitar. Pokoknya setidaknya kan 14 hari itu kita bisa konsumsi lah. Iya, udah 14 hari. Tapi walaupun dikonsumsi nggak apa. Kemarin kan kita bungkus semua. Waktu saya kasih pestisida, dia waktu udah jadi berry hijau itu udah saya bungkus. Caranya gimana bungkus? Dia begitu jadi berry masih hijau, itu udah saya bungkus. Jadi waktu kasih pestisida nggak kena buahnya. Nggak kena buah. Ya, jadi begitu mateng full, saya buka lagi semua. Tapi udah nggak kasih pestisida lagi. Jadi kita konsumsi tinggal petik makan. Aman lah. Ya, aman. Berarti nggak usah beli lagi anggur lah. Ya, iya. Table fruit, kita menanam anggur aman dari pekarangan sendiri. Iya, ini nggak habis makan kalau untuk makan keluarganya nggak habis ini. Ini kumpul-kumpul banyak juga ini. Banyak Pak. Banyak. Ini aja banyak. Berarti memang timing itu perlu lah. Ya, timing. Ya, karena juga matangnya harus matang pohon, dia benar-benar matang pohon. Ya, betul, kapan dipetiknya. Nah, sekarang terakhir. Mengenai resep pupuk. Pasti banyak orang bertanya-tanya nih. Ya, resep pupuk untuk awal masih kecil, kita kasih NPK 16 Mutiara sama Karate Boroni. Itu 1 sendok makan dilarutkan dalam 5 liter air. Nah, kalau bisa jangan diberikan dalam 1 hari itu 5 liter. Karena dia akan, kalau di pot kan dia langsung lari sebagian. Jadi dikasih 2,5 liter, besoknya 2,5 liter. Dicicil lah begitu. Ya, dicicil. Jadi begitu tanaman sudah kelihatan batangnya ada sedikit coklat, itu tandanya dia sudah mulai agak tua. Nah, itu kita ganti dengan pupuk yang Kalinitra, MKP sama Karate Boroni. 3 itu. Itu yang kita lakukan. Ya, dan jangan lupa per bulan itu
pupuk kompos itu penting. Kompos Nah, lagi pupuk kita kompos, kasih. dia dikasih. Dan kalau di waktu kita kasih pestisida itu jangan lupa kasih Vitoflex. Oke. Dicampur ke dalam. Supaya untuk mikronya. Ya, untuk mikro daun. Jadi makanya daunnya walaupun tanaman ini sudah tua, buahnya udah mateng, daun tuanya tetap masih hijau. Wah, luar biasa. Itulah resepnya dia apa ini kalau kita ingin berkebun anggur ya. Jadi ini kapan nih kita dipangkas lagi nih Pak? Ini yang sebagian di sini udah kelihatan seharusnya udah bisa dipangkas. Yalah. Karena udah mulai ada yang jatuh itu tandanya udah matangnya udah full. Panen selesai, kemudian pangkas gundul untuk mengharapkan 3 sampai 4 bulan lagi. Enggak, kalau udah panen semua itu kita masih kasih pupuk ini. Itu dia penyuburan dulu. Menyuburkan pucuk dulu ya? Ya, menyuburkan semua. Sebenarnya pucuk ini udah diam semua nih. Waktu dia sekitar 20 daun itu kita udah potes pucuknya. Oke, jadi tanaman ini udah diam semua, dia fokus ke buah. Buah. Ya, jadi tanaman ini nggak menjalar lagi. Oke. Nanti kalau buahnya udah panen, baru kita kasih pupuk untuk biar daunnya lagi sama batangnya membesar. Jadi kalau batangnya sudah coklat, sekitar 1 bulan lebih kita bisa pruning lagi. Ya. Sip. Sahabat pengangguran, siapa yang ingin nanam anggur yuk? Varietas sudah mulai banyak dikembangkan di Indonesia. Tinggal dipilih mana yang cocok, mana yang sesuai dengan lidah, ya kan? Kemudian penanamannya mudah, bisa di mana saja, di dak, di rooftop, ataupun di bawah. Anda punya kafe juga bisa menanam anggur. Bagus sekali nih, bisa peneduh juga ya kan? Jadi harapan kita bahwa anggur ini bisalah menjadi tanaman masa depan lah. Ya. Mulai dipilih mana yang suka, seperti kayak ada Ninel, ada Transfigurasi, ada Baikonur, ada yang lain-lain lah. Ada Saint Muscat juga mungkin, tapi Saint Muscatnya belum berbuah ya. Dia harus 2 tahun lah, besarkan batang dulu. Sip, terima kasih Pak Hermawan. Apa pesan untuk petani anggur Indonesia? Untuk petani anggur Indonesia, jangan takut untuk menanam anggur ya. Siapa yang bilang nanam anggur susah? Tapi sebenarnya memang susah. Ini Pak Hermawan bukan orang pertanian loh. Ya, bukan orang pertanian. Bukan orang pertanian. Tapi memang menjual bahan dan alat pertanian. Ya, selamat, sukses. Siap. Anggur Indonesia semakin jaya. Wow. Ini ada Baikonur New, Red Romance, Baikonur New, bolanya sini aja, anggurnya bagus. Ada Ninel nih, Ninel. Terus ada Beauty Krausuka Ninel lagi. Ada Ghosty nih, Ghosty. Baru 1,5 tahun aja nih. Ini Transfigurasi. Dixon ya. Ini ada Dixonnya, terus Baikonurnya, ada Jupiter ya, Jupiter, terus Transfigurasi, ada Taldun nih, oh Taldun buahnya lebat, terus Saint Muscat belum ada buah, Carnival lagi, Halloween belum ya. Oscar ada, Emir, cukup didak. Nah, oh ini besar nih guys. Wah. Hijau ya. Ini ya. Besar ya. Ini varietas apa Pak? New Baikonur.
Ini Pak Kenor, kita potong ya. Iya, Izin. mantap. Akan ayo. Izin. Kita belum potong nih. Nice, mantap. Wih. Ya, Mantap.